Ini teman-teman terkait dengan salah satu model daripada perilaku konsumen atau consumer behavior. Jadi ada pertamanya ada market stimuli atau apa yang muncul di pasar sehingga bisa menstimulus atau merangsang seseorang untuk berkonsumsi ataupun berperilaku menjadi seorang konsumen. Ya, ada product services, ada price, ada distribution, ada communication. Kemudian juga ada stimulus lain atau ada stimuli yang berupa faktor ekonomi, faktor teknologikal, faktor politik, ada faktor kultur. Itu adalah stimulus pendorong yang akan mendorong seseorang untuk berperilaku sebagai seorang konsumen. Kemudian ya, model ini selanjutnya akan menunjukkan bagaimana secara psikologi yang customer tersebut akan bertindak. Apa yang secara psikologi berpengaruh, yaitu ada motivation, ada perception, ada learning, ada memory. Sekarang kita juga ada customer characteristics, yaitu culture, sosial, personal, sudah yang kita bahas tadi. Nah, setelah itu ada proses yang disebut dengan buying decision process. Nah, ini terkait dengan problem recognition. Jadi dia akan berpikir terlebih dahulu permasalahan terkait dengan keputusan pembelian yang akan dia lakukan. Kemudian pasti mereka juga akan melakukan pencarian informasi, information search ya, untuk membanding-bandingkan, untuk memastikan atau menguatkan keputusan yang akan mereka jalankan. Kemudian mereka melakukan evaluation of alternatives, jadi mereka akan mengevaluasi alternatif pilihan keputusan yang bisa diambil. Setelah itu mereka melakukan purchase decision ataupun keputusan membeli. Nah, setelah itu mereka akan memasuki stage ataupun tahap di mana mereka ada dalam post purchase behavior. Jadi setelah pembelian itu pasti mereka juga akan memiliki perilaku tertentu. Ya, kalau post purchase berarti akan, kalau di perusahaan kan akan direspon dengan yang namanya after sale service, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, purchase decision ini bisa berupa product choice, brand choice, dealer choice, purchase amount, purchase timing, payment method, dan sebagainya. Ini terkait dengan hal-hal yang harus dijalankan ketika mereka sudah melakukan keputusan untuk membeli. Ya. Jadi mulai tadi baik termasuk bagaimana metode pembayarannya, kapan harus belinya, kemudian berapa banyak yang harus mereka beli di mana, merek apa yang harus dibeli gitu ya, produk apa yang dibeli itu akan ditentukan itu atau akan menjadi bagian yang akan menentukan proses pembelian itu sendiri. Nah, ini kunci secara psikologis untuk proses yang dijalankan. Ada motivation, ada perception, ada learning, ada memory. Ya, jadi motivation ini berarti menurut ataupun dalam konsep-konsep psikologi berarti bergantung kepada needs teori ataupun teori kebutuhan. Menurut teori itu ada atau mengatakan bahwa behavior is guided by subconscious motivation. Jadi behavior ini akan dipandu atau akan ditentukan oleh motivasi yang berasal daripada keadaan ataupun alam di bawah sadar mereka. Kalau menurut Maslow Hierarchy of Needs, berarti behavior ini akan di-drive ataupun akan di-steer ya oleh apa? Oleh kebutuhan dari kebutuhan yang belum terpenuhi ya, dan itu akan dimulai daripada kebutuhan yang paling rendah. Jadi sekali lagi akan di-drive ataupun akan dikendalikan oleh kebutuhan pada tahapan ataupun pada level yang paling rendah yang belum terpenuhi. Kalau teman-teman ingat bahwa menurut Maslow ini pada paling bawah itu adalah ada kebutuhan secara fisik ya, termasuk untuk makan, minum, dan tempat tinggal dan sebagainya. Ini ada Heidberg two-factor theory. Ini mengatakan bahwa motivasi untuk membelinya itu perilakunya itu akan ditentukan oleh motivasi dan faktor hygiene yang mereka miliki. Oke.
Ini contoh yang Maslow. Jadi kebutuhan fisik atau psychological needs seperti tadi makanan, ya, kemudian air, kemudian tempat tinggal, terus ke atas ada safety needs, ada social need, ada esteem needs, sampai yang terakhir itu ada self actualization needs, ya. Jadi kalau orang ada di level yang paling atas itu akan dipastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan pada level bawahnya akan sudah terpenuhi. Ya, jadi kalau orang misalnya kebutuhan untuk makanan sama air untuk kehidupan sehari-hari pun belum terpenuhi, seharusnya ya tidak mungkin dulu dia akan berpikir misalnya esteem needs atau self actualization needs, itu tidak akan ada di sana. Nah, ini yang akan menjadi kunci secara psikologikal atau secara psikologis yang akan menjadi pertimbangan bagaimana seseorang akan perilaku atau akan berperilaku, ya, ataupun dalam proses atau dalam pendudukan dia sebagai konsumen. Ini Herzberg two-factor theory, ya, tadi yang sebutkan, nanti silakan teman-teman dibaca. Ada hygiene faktornya, ada motivator faktornya, ya. Dari mulai dissatisfaction and demotivation, artinya ketidakpuasan dan tidak memiliki motivasi, seperti itu, ya. Kemudian kalau employee not dissatisfied but not motivate, ya, bisa jadi misalnya employee itu bukan ataupun dia memang tidak puas, gitu, ya, tapi dia tidak termotivasi. Nah, kalau yang paling kanan kan itu yang lebih positif kira-kira, ya. Jadi dia puas dan juga dia termotivasi. Nah, ini kondisi ini juga akan berpengaruh kepada bagaimana, sekali lagi, secara psikologis orang akan membuat ataupun akan membuat keputusan dari sisi motivasi mereka untuk membuat sebuah tadi, ya, keputusan. Dalam konteks ini tadi kan kita berbicara soal keputusan dalam memilih ataupun dalam kondisi dia sebagai seorang konsumen. Nah, ada perception juga dari sisi psikologis bisa mempengaruhi dalam seseorang bertindak, ya. Perception ini kalau teman-teman masih ingat di pelajaran pengantar manajemen, ini ada disebabkan oleh karena persepsi ini bisa berubah-ubah, ya. Jadi orang memandang sesuatu seperti gambar ini, gambar ini orang itu akan melihat dua kemungkinan. Yang satu wanita tua, ya. Kemudian yang kedua sebagai gadis muda yang sedang menoleh ke sebelah kanan dan memiliki kalung, kira-kira seperti itu. Kalau yang melihatnya sebagai wanita tua, dia memiliki hidung yang besar, seperti itu. Nah, ini gambar ini bisa dipersepsikan berbeda, ya, kalau misalnya dan persepsi itu sangat bergantung kepada pembiasaan atau kebiasaan apa yang mereka jalani ataupun informasi apa yang mereka serap selama ini. Jadi akan berpengaruh kepada persepsi yang dibentuk di dalam pemikirannya. Ingat bahwa sekali lagi persepsi itu bisa disebabkan karena selective attention, jadi karena perhatian yang terbatas yang kita hanya pilih sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan apa yang kita senangi saja, itu juga bisa, ya, bisa menyebabkan persepsinya berbeda. Kemudian karena selective retention, ya, kalau tadi retensi itu kan sesuatu yang kita pertahankan ataupun yang kita sekali lagi yang fokus untuk supaya menjadi tetap ada dalam kendali kita dan sebagainya. Ada selective distortion, distorsi itu berarti kan ada pembelokannya, ada perubahan, distorsi, jadi ada pengurangan lah, gitu, ya. Jadi sesuatu yang informasi yang asalnya utuh, kalau terjadi distorsi berarti ada pengurangan dari kandungan informasi yang disampaikan. Ada subliminal perception, ada teman-teman kalau istilah subliminal perception itu, ya, subliminal itu kan samalah dengan kalau di kimia itu ada sublimasi, ya, kira-kira ada itulah aja persepsi yang menguap ataupun yang berbeda karena ada hal-hal yang memang hilang ataupun tidak bisa dikelola dengan baik oleh mereka. Nah, dari sisi psikologi juga ada yang disebut dengan state farm mental map. Nah, ini jadi kita memetakan dari konsep state farm, ya. Jadi ada katanya ada around, along, ada safe, ada responsive, orangnya itu ada convenience, ada refutable, sampai semua kita gambarkan
ada reliable, ada defendable dan seterusnya. Ya, ini baru satu konsep saja, masih ada mental map yang lain ya, yang bisa teman-teman nanti cari atau lihat. Ini customer buying process tadi sudah kita singgung sebelumnya. Jadi ini proses yang dilakukan ketika mereka akan membuat ataupun ketika mereka membeli, ya, dari mulai problem recognition. Jadi mereka akan secara tahap awal itu akan mengenai dulu permasalahan yang akan yang dia hadapi dan akan mereka selesaikan. Seperti ini misalnya. Sudah diobrol ya, Rp50.000 per meter. Mungkin ini tukang kain ya. Nah, berarti kan kalau ini misalnya terkait dengan penjualan gitu ya, kenapa tidak laku gitu, dan harus diobral gitu ya. Karena kalau diobral pasti tidak laku gitu ya. Nah, itu diketahui dulu problemnya apa, kemudian melakukan information search, kemudian kita melakukan evaluasi. Setelah itu, nah, baru kita akan melakukan purchase decision. Ya, jadi kalau misalnya pembeli, berarti kalau pembeli problem recognition-nya itu akan melihat apa sih problem yang dihadapi ketika dia akan melakukan pembelian. Apakah karena mungkin pilihannya banyak, atau mungkin ada spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh dari produk yang akan dibeli itu. Ada banyak pilihan, tapi tidak semua yang secara full atau 100% sesuai dengan kualifikasi. Jadi ada yang A lebihnya ini, yang B ada kekurangan ini, dan seterusnya. Itu menjadi problem bagi si konsumen. Tapi kira prosesnya seperti ini. Nah, yang terakhir tadi ada post purchase behavior itu tadi ya. Nah, sumber informasi kalau mereka melakukan atau mencari informasi itu dari personal, bisa dari komersial, dari publik, dari experiential, atau dari pengalaman. Semua itu bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Nah, ini successive sets involved in consumer decision making. Jadi ini ada proses, kata contoh ya, ketika ada proses yang harus dijalani ketika si konsumen atau pelanggan harus melakukan keputusan. Bisa dia akan membeli laptop katakan. Ya, total set dari kemungkinan yang bisa dia pilih itu kan ada, bisa beli Apple, bisa Dell, bisa HP, bisa Toshiba, bisa Compaq, bisa NEC. Itu adalah keseluruhan yang mungkin dibeli oleh dia. Tapi nanti ada awareness set, artinya itu kesadaran ataupun set dari kesadaran dia. Nah, makanya di marketing atau pemasaran itu kan selalu ada ditanya, misalnya barang apa yang terbayang oleh saudara ketika dikatakan pasta gigi. Nah, itu kan untuk mengukur sebenarnya apakah dia ingat ataupun merek pasta gigi mana yang muncul. Nah, bisa jadi karena awareness terhadap suatu barang itu tidak ada. Misalnya kalau di sini dari total set itu kan yang hilang itu NEC. Berarti NEC tidak menjadi awareness set dia. Nah, dari set awareness ini kemudian menjadi consideration set, artinya yang dia pertimbangkan berkurang lagi. Jadi dari semua yang dia ketahui, tidak semua dia pertimbangkan. Misalnya yang dipertimbangkan ini hanya Apple, Dell, dan Toshiba. Nah, yang dia pertimbangkan, saat dipertimbangkan bisa jadi ada yang dia abaikan. Maka dia masuk ke dalam choice set. Nah, choice itu berarti kan set yang akan dia pilih. Yang dia akan pilih itu Apple atau Dell. Bisa jadi choice set ini adalah hasil daripada pemilihan atau seleksi dari indikator-indikator atau karakteristik yang mereka tentukan atau mereka sudah tentukan sebelumnya menurut tingkat prioritasnya. Nah, baru terakhir nanti ada yang namanya decision. Jadi decision ini akan didasarkan kepada choice set yang mereka miliki. Nah, teman-teman juga misalnya ini ada terkait yang laptop tadi, ada customers evolution of brand belief about laptop. Nah, ini misalnya ya. Jadi ada komputer merek A, B, C, D gitu ya. Kemudian nanti ada atribut yang akan mereka evaluasi, akan mereka lihat. Entah itu kapasitas memorinya, apakah kapabilitas grafiknya, apakah size dan berat dari laptop itu sendiri, dan juga ada price. Nah, atribut atau karakteristik inilah yang akan menjadi bahan dari evaluasi yang akan dilakukan oleh si konsumen. Ya,
Nah, apakah semua atribut ini memiliki tingkat kepentingan atau prioritas yang sama? Itu kembali tergantung kepada si pembelinya. Kalau misalnya dia akan memberikan bobot yang berbeda untuk sebuah atribut, berarti nanti harus dilakukan dulu pembobotan. Sehingga apa? Sehingga perhitungan nanti akan lebih bagus. Nah, di bawahnya kalau orang statistik udah paham lah ya, misalnya akan diberi angka dari 0 sampai 10 gitu ya. Kalau misalnya nilai lebih tinggi berarti lebih diandalkan dan seterusnya. Nah, ini kita akan lihat ada tahapan ya di antara evaluation dari alternatif dan ketika dia akan membeli barang itu sendiri. Jadi kalau purchase decision itu nanti kan ada attitude of others ataupun ada attitude dari apa yang lainnya. Kemudian unanticipated situation factor. Jadi ada juga faktor-faktor yang tidak dapat kita antisipasi dan itu misalnya bisa harus menjadi pertimbangan atau bahkan tidak termasuk di dalam hal yang kita pertimbangkan. Nah, itu akan menentukan bagaimana purchase decision yang kita lakukan. Nah, ini adalah semua daripada apa? Semua dari proses yang kita harus diawali, harus punya sebelumnya adalah alternatif-alternatif yang harus kita pilih. Jadi kita harus melakukan evaluasi alternatif. Setelah evaluasi alternatif itu ada, baru nanti kita ada yang purchase intention yang tadi, yang akhirnya choice set itu yang menjadi bagian daripada purchase intention. Artinya hal-hal yang akan menjadi perhatian kita untuk kita beli. Dan pada titik akhirnya itu kita akan melakukan purchase decision ya setelah melewati atribut-atribut ataupun ada pola-pola di dalam memilih atribut itu yang kadang-kadang juga bisa mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi ini kalau kita berbicara attitude of others itu berarti kita akan berbicara hal-hal lain yang mungkin juga tidak kita pertimbangkan dengan mendalam sebelumnya. Atau juga ada hal-hal yang tidak bisa kita situasional yang sifatnya tidak bisa kita antisipasi. Oke, nah dalam melakukan purchase decision juga ada yang disebut dengan non-compensatory model of choice. Jadi ada model yang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kompensasikan dengan mudah ya. Konjungtif itu berarti kita harus melakukan menghubungkan satu kondisi dengan kondisi yang lain lah, conjunction lah kira-kira. Kalau kita beli ini, bagaimana impact-nya ke hal ini? Kalau ini yang dipilih, apa yang menjadi pengaruh kepada hal yang lain misalnya seterusnya. Resiko grafik berarti ini lebih kepada ini dalam hal matematik ya, lebih kepada sifatnya bagaimana kita membayangkan ataupun melihat struktur dari pilihan itu sendiri. Kemudian juga elimination by aspect juga harus menjadi concern dan ini tidak bisa kita lakukan dan sifatnya agak susah untuk kita compensate atau kompensasikan di dalam nanti eliminasi yang kita buat ini. Ini resiko yang mungkin saya dirasakan oleh konsumen. Ada resiko fungsional atau dari sisi fungsi, ada resiko dari fisikal ataupun fisik, ya resiko fisik, ada resiko finansial, ada resiko sosial, ada resiko psikologikal, ada resiko waktu. Jadi ketika membuat decision buying ataupun keputusan untuk membeli ada resiko-resiko yang bisa saja dirasakan ataupun akan menjadi hambatan ataupun menjadi halangan seseorang untuk membuat keputusan. Oke, nah ini ya. Jadi bagaimana sekarang customer akan mempergunakan dan akan disposisi itu membuang produk yang mereka beli. Jadi kalau mereka beli produk, ada yang Get itu berarti kan ada yang diabaikan secara ataupun dibiarkan dulu secara temporary, ada yang juga yang secara permanen diabaikan, tapi ada juga yang akan di keep sama kita atau akan dipergunakan. Nah nanti kalau misalnya diabaikan itu nanti bisa kita bisa bisa disewakan atau bisa kita juga menyewa dari orang lain ya. Kemudian kalau yang keep it itu berarti akan kita coba pakai ya sesuai dengan fungsi ataupun tujuan awalnya seperti apa, atau bisa juga kita akan gunakan produk tadi untuk kita rubah ataupun kita ganti ya fungsi kepada fungsi yang baru, atau juga bisa kita simpan.
Sedangkan kalau yang kita akan buang ataupun abaikan secara permanen, ada yang dibuang, ada yang di trade it, berarti kan ada yang ditukar lah dengan yang lain, ada yang dijual, ada yang dibuang, ada yang dibuang ya. Kalau yang bukan dibuang berarti ada yang diberikan juga kepada orang lain dan seterusnya ya. Ada yang pada akhirnya ada yang dijual ya, untuk dijual, untuk digunakan, untuk direct to customer, berarti ada yang dijual kepada konsumen langsung gitu ya. Ada yang dijual lewat perantara gitu ya, ataupun orang yang bersifat perantara. Terus ada intermediary. Kalau middleman dengan intermediary itu sama-sama perantara, hanya biasanya dari status keseriusannya saja yang berbeda. Oke, ini teori lain tentang bagaimana cara kita membuat keputusan. Ada yang disebut sebagai involvement, jadi terlibat dalam membuat keputusan. Jadi kita mengelaborasi likelihood model itu berarti segala kemungkinan yang secara maksimal bisa diambil atau bisa dijadikan sebagai alternatif, kita akan elaborasi semuanya. Kemudian juga kita akan melakukan low involvement marketing strategy. Jadi ini strategi yang pemasaran yang rendah lah ya, keterlibatan untuk melakukan secara praktek atau secara praktis di lapangannya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana perilaku ataupun perilaku seseorang di dalam melakukan pembelian suatu barang yang dilihat daripada variasi pencariannya. Jadi orang itu kan banyak yang bisa memilih barang itu, bisa membanding-bandingkan, bisa jadi hanya 2 barang dibandingkan atau 3 barang, tapi juga ada yang bisa berpuluh-puluh barang dan sebagainya. Ya, termasuk juga kalau bicara soal perbandingan barang, kan ibu-ibu itu bisa keliling semua toko di sebuah pasar gitu ya, walaupun pada akhirnya akan tetap kembali beli di toko yang awal dia datangi. Tidak, sebenarnya yang dibandingkan itu bukan hal-hal yang sangat prinsip ya, tapi biasanya harga dan sebagainya ya, walaupun pada akhirnya tetap akan kembali karena tidak menemukan harga yang cocok gitu ya, akan kembali kepada pilihan awalnya. Kalau dimaksud dengan decision heuristic, berarti kita akan melakukan keputusan secara insting lah, kira-kira begitu ya, secara cepat menggunakan pemikiran ataupun common sense dia lah ya, kecerdasan dia yang cepat ya. Ini biasanya tergantung dari availability-nya, ketersediaannya, kemudian juga representativeness-nya gitu ya, kemudian anchoring ataupun adjustment, apakah dia akan menahan pilihannya ataupun akan menyesuaikannya. Jadi ini akan dilihat lebih kepada hal-hal yang bersifat, ataupun kita akan bisa melakukan keputusan yang cepat gitu ya, apabila memang terkait dengan itu tadi ya, apakah tersedia atau tidak, kemudian representatif atau tidak, dan seterusnya. Dan juga harus dihindarkan bahwa ataupun ini ada yang disebut dengan hal mental accounting ya. Apakah hal ini harus dihindari atau tidak, akan kembali kepada teman-teman untuk menentukannya ya. Bahwa konsumen itu katanya kalau menurut mental accounting itu akan punya kecenderungan untuk pertama segregate gains, jadi akan memisah ataupun membagi-bagi keuntungan, kemudian akan mengintegrate loss, akan mengintegrasikan atau menyatukan rugi, jadi rugi itu dihitung secara keseluruhan, kemudian akan integrate smaller losses with large gain, jadi akan menyatukan kerugian yang sedikit dengan keuntungan yang besar, jadi artinya akan tetap untung seperti itu. Kemudian segregate small gain from large loss, ya losses ya. Jadi akan memisahkan keuntungan yang kecil daripada kerugian yang besar. Ini adalah mental yang disebut sebagai mental accounting ataupun mental dari orang-orang prosedur ya, orang-orang accounting dalam melakukan jurnal ataupun dalam penyusunan laporan keuangan ya. Kira seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Ya sama-sama. Sama-sama. Malam.